Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema yang pertama, aneka benda di sekitarku. Ya, pembelajaran yang pertama. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ya, bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Ya, jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Ya, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Ya, benda itu adik-adik terdiri dari dua kategori ya pada umumnya, yakni benda hidup dan benda mati. Adapun benda hidup itu seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Sementara untuk benda mati ya itu seperti buku, tas ya, gelas ya, batu dan lain sebagainya. Itulah kategori dari benda mati. Nah, apakah kita dapat membedakan keduanya? Ya, tadi itu saja. Kalau benda hidup itu dia terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan. Sementara ya untuk batu, gelas, ya buku itu termasuk dari benda-benda mati. Ya, kemudian benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian dari massa ini itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, manusia, hewan, tumbuhan, batu dan buku itu menempati ruang. Benda-benda ini juga dapat ditimbang. Lalu bagaimana cara kita membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Ya, jadi adik-adik, cahaya dan panas itu bukanlah benda, sebab cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Kemudian dia juga tidak memiliki massa. Kemudian cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Itulah yang membedakan antara benda dan bukan benda, ya. Karena tadi sama-sama kita sudah mempelajari bahwa benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang juga memiliki massa, dan massa ini dapat ditimbang. Sementara bukan benda itu adalah seperti cahaya dan panas yang kemudian mereka itu tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang ya. Nah, tadi sama-sama kita telah membaca wacana tentang benda. Sekarang mari sama-sama kita amati gambar-gambar di bawah ini. Kemudian kita lingkari pada gambar yang termaksud bukan benda ya. Nah, baik, saya tampilkan bendanya. Nah, di sini ada gambar api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, radio dan hewan. Nah, sekarang kita akan mencoba melingkari gambar yang bukan termasuk benda ya. Baik, kita mulai dari panas api unggun. Ya, apakah ini termasuk benda? Ya, bukan ya adik-adik. Api unggun itu bukan termasuk benda ya, karena panas ya. Oke, ya ini berarti kita lingkarin ya. Oke, sekarang minyak goreng. Ya, minyak goreng ini benda ya. Oke. Kemudian cahaya lampu. Ini bukan benda ya. Baik, kita lingkari lagi. Kemudian ember. Ya, ini dapat ditimbang ya. Oke. Jadi ini termasuk benda. Es juga termasuk benda. Balon juga. Suara. Ya, ini suara bukan termasuk benda ya. Ya, baik, sekarang kita lingkari. Nah, sekarang radio ya ini termasuk juga benda ya. Hewan ya ini termasuk benda ya. Ini adalah benda.
hidup ya. Oke. Baik, kita lanjut. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Sekarang perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Nah, benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri ya. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Ya, sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran ya. Nah, pertama kita perhatikan yang ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek ya. Dimana di sini ada lemari ya, ini ban mobil, kursi, dan buku. Ini ada benda yang besar seperti lemari dan kursi ya. Kemudian yang kecil atau pendek itu misalnya seperti buku ya, kemudian dan ban mobil ya. Nah, untuk yang bentuk, benda-benda di sekitar juga kita mempunyai beragam bentuk ya. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini ya. Ada yang lingkaran, itu bola ya, ada yang segitiga, ada yang prisma ya. Itulah bentuk-bentuk dari beragam benda. Nah, kemudian warna ya. Benda-benda di sekitar juga kita mempunyai beragam warna ya. Ada yang warna biru laut, ada yang warna ungu ya, ada warna orange ya. Seperti misalnya pensil ya, ini gelas ya, ini warna ungu isinya spidol biasanya ya. Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna ya. Baik ya. Sekarang Pak Guru coba mengidentifikasi ya berdasarkan warnanya dulu ya. Yang warna putih dalam kelas itu biasanya untuk yang warna putih itu ada lantai keramik, kemudian buku tulis ya, buku gambar, papan tulis, sama Eternit ya. Inilah benda-benda yang berwarna putih yang dapat kita jumpai di dalam kelas. Nah, sekarang saya akan coba mengidentifikasi benda berbentuk lingkaran ya. Dalam kelas itu biasanya ada jam dinding ya, bola ya, uang logam, kompas, dan tutup minuman ya. Itulah benda-benda yang berbentuk lingkaran yang mungkin ya, kita bisa jumpai di dalam kelas. Nah, yang terakhir benda berukuran besar. Yang ukuran besar biasanya ada lemari, meja, kursi ya, rak buku, sama gedung sekolah. Nah, itu adalah misalnya benda-benda yang berukuran besar yang kita dapat jumpai di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas kita ya. Baik, kita lanjut. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini ya. Nah, ini ada benda berdasarkan jenis, sifat fisik, dan ciri-cirinya. Ini misalnya contohnya, jenis benda itu benda hidup, sifat fisiknya itu ukuran, cirinya adalah mempunyai massa. Nah, tabel ini yang untuk nomor 2 dan nomor 3 silakan coba adik-adik menyelesaikannya ya. Nah, kemudian jika sudah, hasil pekerjaannya difoto lalu dikirim ke saya ya, baik melalui WA ataupun di Google Classroom ya. Baik, kita lanjut. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ya, ini ada penggaris, kemudian ini ada meteran ya, kemudian ya. Lanjut, setiap alat ukur mempunyai satuan.
perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Ya, ini penggaris biasanya itu dia memiliki ukuran cm dan milimeter ya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Ya, perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini ya. Oke. Ini ada kilometer, km, hm, DAM, M, DM, CM sama mm. mm. Nah, untuk km itu adalah kilometer, sementara hm itu adalah hektometer, dan dam itu adalah dekameter, m itu adalah meter, dm itu adalah desimeter, kemudian cm itu adalah sentimeter, dan mm itu adalah milimeter. Nah, untuk benda penggaris itu biasanya menggunakan sentimeter dan milimeter ya. Oke, kita lanjut. Tentukanlah hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, ini ada, sebutlah ini penghapus ya. Kita akan coba mengidentifikasi berapa panjang dari penghapus ini. Nah, perhatikan yang ujungnya ya, dari penghapus ini dia sejajar dengan angka 0 ya. Benda apapun ya adik-adik, ketika kita ingin ukur itu kita harus taruh di angka 0 ya. Kemudian kita perhatikan ini dia ada angka 3, berarti panjang penghapus ini ada 3 cm ya. Baik, kita lanjut. Krayon ya, krayon ini di angka 0 dan angka 7 ya, berarti ini panjangnya adalah 7 cm ya. Baik. Nah, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan ya. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat macam musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ya, ini ada gendang ya. Ini adalah contoh alat musik ritmis. Nah, perhatikan, berlatihlah memukul bola pada ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Kalau 5 jari itu ketukan kuat atau K, 2 jari itu ketukan sedang M, 1 jari itu ketukan lemah. Nah, ikutilah pola irama berikut ini. Ya. Ini pola 1, pola 2, dan pola 3. Oke, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi adik-adik itu dapat pahami dengan baik. Nah, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.